Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Tibun Nabawi Klinik, apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kita melakukan bekam, ya, kita bisa menentukan titik bekam itu berdasarkan yang pertama lokasi anatomis. Ya, misalnya kita mengalami nyeri atau kita mengalami batuk ya dan batuknya itu bersumber dari area toraks, kita bekam di area toraks. Kita nyeri di bagian ulu hati, kita berbekam di area ulu hati ya. Ini yang disebut dengan titik anatomis. Ya, kita nyeri kepala, kita bekamnya di area kepala. Dan kemudian yang kedua, kita bisa juga berbekam sesuai dengan titik-titik fisiologis. Ya, apakah itu fisiologisnya sesuai dengan jalur persarafan atau jalur supply dari vaskular pembuluh darah, dan mungkin ada juga fisiologis ini berdasarkan ya titik meridian akupunktur. Ini boleh-boleh saja, tidak mengapa ya, dan terkadang boleh saja ditambah dengan titik-titik lainnya yang ini merupakan ya bisa jadi ini adalah pengalaman seseorang secara empiris atau juga permintaan pasien. Ya, permintaan pasien, dia pinginnya juga dilakukan di sini, ini juga nggak mengapa. Tidak mengapa dilakukan pada titik tersebut, yang penting dia bukanlah area-area yang dikontraindikasikan untuk dibekam. Nah, sahabat, kali ini kita akan mencoba untuk mengulas sebuah titik yang titik itu adalah titik bekam nabawi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau pernah berbekam daerah situ. Kemudian dan titik itu juga merupakan titik akupunktur, ya, titik akupunktur. Dan apa kira-kira fungsinya menurut ilmu akupunktur? Berikut akan kita bacakan ya sesuai dengan panduan yang ada di dalam ilmu akupunktur yang pernah kita pelajari. Demikian ulasannya. Para sahabat sekalian, kita bisa perhatikan ini adalah titik pada al-kahil. Ya, perhatikan di situ DU14, DU14 atau GV14. Ini pada titik akupunktur ya di daerah kahil disebut dengan GV14 atau DU14. GV artinya governor vessel gitu ya, pembuluh darah besar gitu. Nah, tepat dia di torakal 1, atau kalau di tubuh dia tepat pada lengkungan dari cervical 7. Ya, jadi kalau di rabat ada lengkungan cervical 7, itu di bawahnya torakal 1 ya, karena kan cervical 7 itu bentuknya seperti ini. Nah, dia melengkung gini, di belakangnya itu langsung dia torakal 1. Inilah dia titik dari GV14 atau kita sebut dengan al-kahil. Dan biasanya pembekaman ya di daerah ini mencakup beberapa titik di atas dan di bawah dari GV14 ini atau DU14. Dan kalau kita lihat ya daerah tersebut menurut ilmu akupunktur ini namanya titik dazwi ya, atau tulang spina besar. Itu katanya ya dari ilmu akupunktur. Letaknya di bawah prosesus spinalis cervical 7, setinggi pundak ya, setinggi pundak, ini pundak ya. Ini yang disebut dengan pundak, kalau ini bahu ya, kalau ini pundak ya, setinggi inilah kira-kira. Ini teknik pada akupunktur ya. Kemudian ini katanya dalam ilmu akupunktur bagus untuk demam, malaria, influenza, asma, epilepsi, kaku leher. Dan keistimewaannya ini adalah titik pertemuan meridian DU dengan keenam meridian yang. Ini istilah-istilah dalam ilmu TCM yin yang gitu ya. Nah, itulah dia sekilas tentang
titik berdasarkan akupunktur. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berbekam di daerah Al-Kahil ini. Ada area Al-Kahil, atau yang mungkin juga diterjemahkan dengan bainal katifain. Jadi katif itu ini dia. Inilah yang disebut dengan katif atau pundak ya, atau belikat. Jadi katif itu ada, ini tulangnya, azmul katif bahasa Arabnya. Ini ada bagian medial, ini ada bagian atas superior, ini ada bagian lateralnya agak miring dia begini. Jadi seperti segitiga. Inilah yang disebut dengan katif. Bainal katifain artinya di antara dua tulang belikat atau dua tulang pundak ya. Berarti di daerah sini dia di tengah. Inilah yang arti dari bainal katifain. Nah, demikian ya sekilas tentang pengetahuan titik bekam berdasarkan yang dipandang dari ilmu akupunktur. Dan terkadang kita memang bisa untuk menentukan titik bekam itu berdasarkan akupunktur. Misalnya ada yang asma, kita bekam di area Al-Kahil. Ada yang epilepsi padahal gangguannya di otak kan. Tapi karena memang di dalam akupunktur ada disebutkan, nggak apa-apa kita bekam di titik Al-Kahil. Kaku leher demikian pula. Ya, demam juga kita lakukan di daerah Al-Kahil ini. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.